Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hafid Dujati, selaku ketua dari kelompok CC26PSO371 yang akan mempresentasikan proyek Tomato Lab Work, yaitu adalah AI yang dirancang khusus untuk memitigasi resiko melalui deteksi dini untuk mendeteksi pada penyakit pada daun tomat. Untuk tim kami sendiri terdiri dari 3 role. Untuk role pertama ada Data Science Team yang beranggotakan Happy Ending Forever dan Abdul Aziz Habibullah. Untuk role kedua adalah Full Stack Web Team yang beranggotakan saya sendiri, Maulana Hafid Dusyati, dan Nise Trihandayani. Selanjutnya, role AI Engineer Team yang berisi Salwa Aulia. Project Tomato Lab Work AI ini berangkat dari sebuah permasalahan serius di sektor pertanian, seperti yang tertera pada di layar. Serangan penyakit tanaman yang terlambat ditangani berdampak fatal, yakni memicu gagal panen dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tomat yang merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi adalah salah satu tanaman yang paling rentan terhadap serangan hama dan penyakit-penyakit tersebut. Gejala awal pada penyakit daun tomat itu sendiri sulit untuk diidentifikasi, sehingga memicu penyemprotan pestisida yang secara masif atau berlebihan tanpa target yang spesifik. Nah, dari situ mengakibatkan biaya operasional yang membengkak karena pemborosan pestisida dan menurunkan kualitas hasil panen serta merusak ekosistem tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa untuk membedakan proyek kami dengan proyek-proyek lain. Jadi sebelum kami mengembangkan Tomato Liquor ini, kami melakukan riset terlebih dahulu untuk melihat solusi apa saja yang sudah tersedia saat ini. Nah, dari riset tersebut, kami menemukan 2 produk utama yang serupa, yaitu Plantix dari PIT GmbH dan Agrio dari Saywak Ltd. Nah, keduanya ini memanfaatkan teknologi AI untuk mendiagnosis kerusakan, penyakit, maupun hama pada tanaman melalui gambar digital, serta bertindak sebagai asisten pribadi bagi para petani. Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang bertanya, jika sudah ada aplikasi canggih seperti mereka, mengapa kita masih membutuhkan Tomato Liquor ini? Jadi, dari analisis kami, produk-produk serupa ini memiliki 2 kekurangan utama jika dihadapkan pada realitas di lapangan. Yang pertama adalah sifatnya terlalu general. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut itu dirancang untuk mendeteksi berbagai macam tanaman sekaligus, sehingga dampaknya penanganan dan diagnosisnya terkadang kurang spesifik dan kurang mendalam jika dibandingkan dengan sistem yang memang didedikasikan khusus untuk satu komoditas, seperti tomat. Yang kedua, fiturnya terlalu kompleks, karena target pengguna utama kita kan adalah petani di daerah. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka yang masih awam terhadap teknologi. Dan fitur yang terlalu banyak, serta antarmuka yang rumit dari aplikasi-aplikasi tersebut, justru menjadi hambatan bagi para petani untuk mau menggunakannya. Berdasarkan permasalahan yang telah kami identifikasi sebelumnya, kami menghadirkan Tomato Leaf Guard sebagai solusi yang kami kembangkan. Sistem cerdas pendeteksi penyakit daun tomat yang dirancang untuk membantu petani melakukan identifikasi penyakit secara lebih cepat dan praktis. Melalui 1 kali pindaian atau unggahan foto, aplikasi dapat memberikan hasil diagnosis secara instan, serta rekomendasi penanganan yang lebih spesifik sesuai kondisi tanaman. Dengan adanya solusi ini, petani diharapkan dapat mengambil tindakan lebih awal sebelum penyakit menyebar lebih luas. Tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi resiko kerugian akibat gagal panen, meningkatkan efisiensi penanganan, dan menjaga kualitas hasil panen agar tetap optimal. Untuk membangun sistem dari Tomato Leaf Guard ini, kami membagi menjadi 7 tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalah apa yang sering dihadapi oleh petani ini? Apakah masalahnya ada di pasca pemanenan atau sebelum pemanenan? Yang mana kami mendapat bahwa petani ini mendapatkan hasil panen yang kurang memuaskan. Yang mana solusinya harusnya ditangani dari sebelum tanaman itu dikembangkan.
lanjut, yaitu adalah mengumpulkan dataset dan mempersiapkan environment. Di fase ini, kami mengumpulkan dataset dari Kaggle yang berupa data citra, banyaknya daun tomat dari yang sehat dan ada yang jenis-jenis berpenyakit. Lalu kami cleaning datanya, pre-processing gambarnya untuk penyiapan pemodelan, lalu kami split menjadi data training dan data testing, lalu kami lakukan feature engineering, yaitu kami augmentasi citra yang ada, seperti di rotasi, di zoom, dan di blur. Lalu selanjutnya adalah pengembangan model AI. Di fase ini, kami melatih model menggunakan data yang sudah disiapkan tadi, melakukan evaluasi performa model, lalu menyimpan model terbaik untuk digunakan di proyek ini. Selain itu, kami juga menentukan hasil diagnosis. Lalu selanjutnya adalah pengembangan back-end. Di fase ini, kami membangun REST API, menentukan endpoint upload gambar, mengintegrasikan model AI dengan server, lalu menyimpan hasil diagnosis. Next. Kelima adalah pengembangan front-end. Di fase ini kami membuat desain UI UX untuk sebuah website yang kami kembangkan, mengimplementasikan upload gambar, menampilkan hasil analisis yang sudah dikeluarkan oleh model tadi, lalu memberikan output berupa halaman solusi dan penyakit apa yang kemungkinan ada di tanaman tomat ini. Selanjutnya adalah integrasi dan testing. Di fase ini kami mengintegrasikan front-end, back-end, dan AI. Selanjutnya menguji upload gambar, validasi hasil diagnosis, dan menguji apakah website ini sudah responsif di perangkat desktop dan mobile. Lalu yang terakhir adalah deployment dan dokumentasi. Untuk deployment-nya sendiri kami menggunakan Vercel, lalu database-nya kami menggunakan Supabase, dan dokumentasi seperti kode dan lain-lain kami sudah dokumentasikan di GitHub. Selanjutnya kami akan membuat demo video. Untuk selanjutnya adalah timeline project yang akan dijelaskan oleh Kak Aziz. Selanjutnya adalah timeline. Dalam mengerjakan proyek ini, kami membagi timeline kami ke dalam beberapa minggu. Di minggu pertama, kami melakukan user research, dataset collection, data cleaning dan EDA, UI UX design, dan front-end setup. Pada minggu kedua, kami melakukan AI model training, front-end development, back-end development, API integration, dan juga system integration. Pada minggu ketiga dan selanjutnya, kami melakukan prototype testing, bug fixing, performance evaluation, dan juga final deployment. Selanjutnya, berikut adalah beberapa resource yang kami gunakan dalam mengerjakan proyek ini. Untuk data science teams, kami menggunakan Python, Google Colab, Plant Village Dataset sebagai dataset utama kita, Pandas, NumPy, RamDG, Split Folder, OpenCV, Matplotlib, dan juga Streamlit untuk dashboard. AI Engineer Team menggunakan TensorFlow, Keras, Google Colab, Git, dan juga GitHub. Full Stack Web Developer menggunakan Figma, React.js, Vite, Fast API, JavaScript, Python, Supabase, Postman, Railway, dan juga Vercel. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.